Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Anka. Dan untuk video kali ini, mari kita belajar bersama tentang karakteristik suatu logam. Yang ternyata nggak cuma padatan aja ya. Oke, di dalam video kali ini kita akan mempelajari dan mengerti perbedaan antara karakteristik logam dan non-logam. Kemudian kita juga akan menginvestigasi reaksi antara logam dengan udara, air, dan juga asam encer. Sebelum kita belajar jauh tentang perbedaan karakteristik antara logam dan non-logam, mari kita lihat perbandingan antara keduanya. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, kita di sini mempunyai logam, yaitu adalah logam tembaga, dan yang kedua di sini kita mempunyai suatu bahan non-logam, yaitu adalah kayu. Beberapa karakteristik tembaga meliputi dia adalah logam yang mengkilap dan mudah dipoles, memiliki titik lebur dan titik didih yang sangat tinggi, dan dia merupakan konduktor yang baik karena sering kita gunakan dan kita lihat sebagai kabel. Kayu di sini, kalau misalnya kita lihat dari warnanya, dia merupakan bahan yang kusam. Kayu juga memiliki titik lebur dan titik didih yang sangat rendah, dan merupakan konduktor yang tidak baik, kecuali grafit ya. Untuk non-logam, memang grafit adalah konduktor yang baik. Tapi kayu di sini bukan merupakan konduktor yang baik. Jadi, apa sih itu logam? Logam adalah suatu kelompok unsur yang strukturnya ditopang oleh ikatan logam, yaitu ikatan yang terdiri atas elektron-elektron yang berenang di dalam lautan-lautan proton. Kebanyakan dari unsur-unsur yang kita punya di dalam dunia ini merupakan unsur logam. Bisa kita lihat di dalam tabel periodik itu sendiri. Di sini ada logam, di sini juga ada logam, sampai sini pun merupakan logam. Yang non-metal atau non-logam hanya sebagian kecil dari tabel periodik yang kita punya sekarang ini. Karena banyak sekali jenis dan unsur logam yang ada di dunia ini, maka logam pun juga ada klasifikasinya. Klasifikasi-klasifikasi tersebut meliputi logam reaktif, yaitu adalah logam yang terdapat di grup 1 dan grup 2 atau logam yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya adalah logam transisi, yaitu adalah logam-logam yang terdapat di bagian tengah suatu tabel periodik, dan logam transisi sendiri mempunyai subkelompok yang dinampakkan sebagai logam mulia, yang meliputi tembaga, silver, emas, dan platinum. Sementara itu kita juga mempunyai logam-logam yang lainnya. Di sisi lain, kita juga memiliki subkategori logam yang dinamakan metaloid. Metaloid juga disebut sebagai setengah logam. Karena pada saat tertentu dia merepresentasikan logam dan non-logam di waktu yang sama. Contoh-contoh dari metaloid adalah boron, silikon, germanium, arsenik, dan antimoni. Jadi kita sudah tahu tentang definisi logam itu apa. Mari kita lihat ciri-ciri dari logam yang terdapat di muka bumi ini. Pada dasarnya, unsur logam dan non-logam memiliki karakteristik yang biasanya saling bertolak belakang dan berseberangan, seperti logam itu mengkilap, tapi non-logam itu pucat. Mengkilap seperti emas ya. Selain itu, logam memiliki titik didih dan titik lebur yang sangat tinggi, sedangkan non-logam biasanya memiliki titik didih dan titik lebur yang tidak tinggi. Selain itu, logam merupakan konduktor yang baik, seperti yang sudah ada di tembaga yang biasa kita lihat di dalam kabel. Dan logam-logam sangat gampang untuk dibentuk dengan cara ditempa. Selain itu, logam juga bisa menghasilkan suara berdering, seperti ring pada saat kalian memetik suatu gitar. Gitar sendiri senarnya juga logam loh. Akan tetapi, apakah logam itu adalah suatu padatan yang keras-keras aja? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak, karena di dalam suatu logam terdapat logam yang berbentuk cairan. Logam ini disebut sebagai air raksa atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai mercury. Dan jangan salah, logam ini walaupun sebagai cairan, dia tetap bisa menghantarkan listrik. Jadi, walaupun dia bukan padatan, dia tetap mencerminkan karakteristik-karakteristik logam-logam yang lainnya. Karena banyak sekali unsur logam yang ada di muka bumi ini, maka reaktivitas antara logam satu dengan logam yang lain akan sangat berbeda. Mungkin akan lebih jelasnya apabila kita membagi logam-logam tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah logam reaktif, yang kedua adalah logam transisi, yang ketiga adalah logam mulia di bagian bawah, dan yang keempat adalah logam mulia yang bagian atas. Logam reaktif sama seperti namanya adalah logam-logam yang sangat reaktif. Mereka bisa terbakar dengan kuat di udara. Mereka juga bereaksi dengan baik, walaupun dengan air dingin. Mereka juga bisa bereaksi dengan kuat menggunakan asam. Jadi mereka bisa bereaksi dengan air, dengan udara, dan dengan asam. Sama seperti logam reaktif, logam transisi memiliki reaktivitas yang tidak jauh berbeda dengan logam reaktif. Namun, logam transisi memiliki reaktivitas yang sedikit lebih rendah apabila kita bandingkan dengan logam reaktif.
Seperti misalnya dia dapat terbakar di udara, tetapi tidak dengan kuat. Dia juga dapat bereaksi dengan air, akan tetapi dia harus bereaksi dengan uap air agar dapat bereaksi. Selain itu, logam transisi juga dapat menghasilkan reaksi walaupun dengan asam. Bagaimana dengan logam mulia bagian bawah? Logam mulia bagian bawah ternyata hanya memberikan reaksi dengan udara saja. Dan apabila kita milih dari logam mulia bagian atas ini tidak akan bereaksi sama sekali dengan apapun. Dia tidak akan bereaksi dengan udara, dia tidak akan bereaksi dengan air, dan dia tidak akan bereaksi dengan asam sekalipun. Saya tahu mungkin teman-teman agak susah untuk membandingkan yang mana sih logam mulia bagian bawah dan yang mana logam mulia yang bagian atas. Well, logam mulia yang bagian bawah adalah logam-logam mulia yang mungkin tidak direpresentasikan dengan medali. Misal timbal, tembaga, dan air raksa atau merkuri. Sedangkan untuk logam mulia bagian atas terdiri atas platinum, emas, dan perak. Setelah kita melihat reaktivitas berbeda yang diwakilkan oleh klasifikasi suatu logam, mari kita lihat reaksi-reaksi antara logam dengan oksigen atau dengan udara. Oksigen merupakan gas yang paling reaktif yang ada di udara. Oksigen akan bereaksi dengan sebagian besar logam, kecuali logam-logam mulia, yaitu adalah logam tembaga, silver, emas, ataupun platinum. Apabila kalian melihat logam-logam di bawah ini, mereka tidak akan bereaksi dengan udara sama sekali. Di saat logam bereaksi dengan udara, maka logam akan membentuk logam oksida. Apabila kita mereaksikan logam magnesium dengan oksigen, maka akan terbentuk magnesium oksida. Selain itu, apabila suatu logam bereaksi dengan oksigen, maka akan terjadi pembakaran. Kenapa kok disebut sebagai pembakaran? Karena mereka butuh api. Jadi kalau misalnya tidak akan ada api, oksigen dan suatu logam tidak akan bereaksi sama sekali. Dan mungkin ini adalah suatu hal yang paling menarik dalam pembakaran suatu logam. Karena setiap logam memiliki warna api yang berbeda apabila terjadi pembakaran. Seperti potasium di sini. Potasium akan menghasilkan warna ungu muda pada saat dibakar. Apabila teman-teman memiliki tembaga, tembaga warnanya seperti ini, hijau ya. Dan apabila kalian memiliki kalsium, kalsium warnanya adalah merah menyala seperti ini. Setelah kita menjelaskan tentang reaksi logam dengan oksigen, mari kita jelaskan reaksi logam dengan air. Untuk air sendiri, hanya logam reaktif yang dapat bereaksi dengan air dingin. Reaksi antara air dengan logam akan memproduksi suatu logam hidroksida dan hidrogen, seperti yang ada di presentasi kita kali ini. Apabila kalian mereaksikan suatu logam natrium dengan air, maka kalian akan mendapatkan suatu logam hidroksida yang direpresentasikan oleh natrium hidroksida, dan pastinya kalian juga akan mendapat hidrogen pada akhirnya. Akan tetapi, di dalam suatu logam reaktif, terdapat suatu logam yang ternyata tidak bisa bereaksi dengan air, yaitu adalah logam magnesium. Logam magnesium ini hanya bisa bereaksi dengan uap. Cara mereaksikan magnesium pun sangat unik. Di sini kita memerlukan suatu kapas yang telah dibasahi oleh air. Dan kita letakkan magnesium di samping kapas tersebut. Untuk mengubah air-air yang ada di dalam kapas menjadi uap, maka kita memanaskan tabung ini. Dan setelah itu, kita akan melihat terjadinya suatu reaksi yang ditandai dengan penggunaan asap yang ada di sini. Asap ini adalah gas hidrogen yang bisa kita buktikan dengan cara menyalakan api di ujung suatu tabung tersebut. Reaksi ini akan terjadi berangsur-angsur sampai pada akhirnya logam magnesium habis di dalam tabung reaksi itu. Dan untuk yang terakhir, mari kita bahas tentang reaksi logam dengan asam. Untuk reaksi logam dengan asam, hanya logam reaktif dan logam transisi saja yang mampu bereaksi dengan asam. Reaksi ini hampir menyerupai reaksi logam dengan air. Akan tetapi, untuk produknya, reaksi logam dan asam ini akan menghasilkan garam dan hidrogen seperti yang ada di presentasi kita berikut ini. Apabila teman-teman mereaksikan logam seng dengan asam hidroklorida, maka suatu garam seng klorida akan terbentuk. Dan jangan lupa, di akhir reaksi kalian juga akan menjumpai gas hidrogen sebagai produk sampingan dari suatu reaksi ini. Oh iya, saya kelupaan untuk menyebutkan ini. Dalam suatu reaksi yang memproduksi hidrogen, hidrogen tersebut biasanya akan muncul di dalam reaksi sebagai gelembung. Jadi apabila teman-teman melihat suatu gelembung di dalam air, bisa dipastikan itu adalah hidrogen ya. Kalau misalnya reaksinya antara logam dengan air atau logam dengan asam. Dan itu saja yang bisa kita pelajari tentang karakteristik suatu logam. Dalam karakteristik suatu logam, kita juga menemui bahwa ternyata terdapat logam yang bukan padatan, yaitu adalah suatu air raksa atau merkuri di dalam bahasa Inggrisnya. Dan reaktivitas suatu logam akan berbeda dengan logam yang lainnya.
like apabila kalian suka dengan video ini, dan apabila kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan, jangan lupa untuk subscribe. Saya Anka, undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.